Tapi dia menyembunyikan identitasnya dan memilih bekerja di lokasi konstruksi. Dia bahkan menyuruhku siang hari mengendarai becak rusak untuk memungut sampah di jalan. Malam harinya mencuci piring di restoran demi biaya sekolah. Awalnya, aku selalu mengira diriku hanyalah seorang miskin. Sampai pada hari wisuda kuliahku, dia tiba-tiba datang dengan 10 Rolls-Royce berplat nomor berurutan. Di belakang mobil-mobil mewah itu berdiri ratusan gadis muda. Di tangan mereka, tak hanya ada barang antik langka senilai miliaran, tetapi juga surat kepemilikan mansion di berbagai tempat. Dan semua itu adalah hadiah kelulusanku. Ternyata, demi membentuk kebiasaanku yang baik, ayahku telah membuatku hidup miskin selama lebih dari 20 tahun. Saat itu, aku yang belum tahu apa-apa, sedang menahan diri makan mie instan selama sebulan, hanya untuk makan malam di hotel bintang 5 bersama pacarku. Siapa sangka, pacarku malah memutuskan hubungan. Zhang Fan, lihatlah dirimu baik-baik. Hotel semacam ini bagiku sudah seperti rumah sendiri. Lalu kau, ini pasti pakaian terbaik yang kau punya, bukan? Kata-kata pacarku, Kim Mingyu, membuatku tak bisa membalas. Ya, aku hanyalah anak dari keluarga yang sangat biasa. Sedangkan dia, tas yang dia bawa bernilai puluhan juta. Duduk di tempat seperti ini, mata Kim Mingyu memancarkan kepercayaan diri. Sedangkan aku hanya merasa semuanya tidak nyaman. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memanggil pelayan. Melihat hidangan Prancis di atas meja, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memakannya. Perasaan kalah menyelimuti diriku. Sudahlah, Mingyu, hari sudah malam. Kita harus pulang. Seorang pria muda tampan berjalan ke meja kami. Dia dengan lembut berbicara pada Kim Mingyu. Pria itu mengenakan setelan rapi, dan kunci mobil Porsche di tangannya tampak menyilaukan bagiku. Dengan sopan, pria itu membantu Kim Mingyu berdiri. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tak melirikku sekalipun. Dibandingkan setelan mahal pria itu, pakaian di tubuhku ini total nilainya bahkan tidak seberapa. Baju seharga 200 yuan itu terlihat sangat menyedihkan. Senyum tipis muncul di wajah indah Kim Mingyu. Zhang Fan, kita selesai. Kim Mingyu merangkul lengan pria itu dan berjalan keluar dari restoran. Mobil Porsche dengan bentuk mencolok di pintu masuk, mengeluarkan suara deru yang nyaring. Beberapa pelayan yang suka bergosip, sudah memperhatikan apa yang terjadi di sini. Setelah Kim Mingyu pergi, seorang pelayan wanita mendekat dan bertanya pelan, "Tuan, apakah ini boleh saya bersihkan?" Kata-kata Kim Mingyu masih terngiang di pikiranku. Yang paling menyakitkan, bukanlah makian kasar, melainkan penghinaan. Pelayan wanita itu melihat aku tidak menjawab, melirik baju santai murah yang kupakai. Ia mencibir sedikit. "Tuan, saya akan bersihkan ini ya." Sambil berkata begitu, pelayan itu mengulurkan tangan ke piring di depanku. Kepalaku yang semula tertunduk tiba-tiba terangkat. Aku menatap pelayan itu tajam. Mataku dipenuhi urat merah. Dengan suara serak aku membentak, "Apakah aku memintamu untuk membersihkan ini?" Pelayan itu terkejut dengan perilakuku yang tiba-tiba. Ia mundur selangkah refleks. Aku menatapnya dan bertanya lagi, "Apakah aku memintamu untuk membersihkannya?" Beginikah sikap pelayanan Hotel Bintang 5? Teriakanku membuat semua orang di sekitar menoleh ke arah ini. Sebagian besar tatapan tertuju pada pelayan itu. Pelayan wanita itu seketika merasa malu. Melihat penampilanku yang menyedihkan, ia langsung membalas, "Kenapa marah-marah ke saya? Kalau kamu diputusin, marah saja ke orang lain. Tadi diam-diam saja, sekarang sok keras kepala, pantas saja kamu diputusin." Aku tertawa sinis saking marahnya. Aku membalik meja di depanku dengan kasar. Pelayan itu langsung mengejekku lagi. "Rusak saja, bisa nggak kamu bayar gantinya? Kamu pikir ini tempat buat kamu bikin onar? Keamanan, jaga orang ini, jangan biarkan dia kabur." 1 jam kemudian, aku duduk dengan wajah lesu di lobi hotel. Pelayan wanita itu menatapku dari jauh sambil mengejek. Peralatan makan di meja tadi, ditambah hiasan di atasnya, harganya hampir 10.000 yuan. Pelayan wanita itu penasaran, apa yang akan dilakukan ayah si bocah ini nanti. 2 pria parubaya masuk ke hotel. Salah satunya adalah ayahku, yang lainnya adalah Paman Zhao, tetangga kami. Ayah Zhang mengernyitkan alisnya saat itu. Langkahnya tampak begitu berat, seluruh tubuhnya memendam amarah yang tertekan. Aku segera menghampirinya dengan kepala tertunduk. Aku tahu, 10.000 yuan bukan angka kecil. Ayahku bahkan memanggil Paman Zhao. Mungkin karena keluarga kami tak mampu menanggung uang itu. Bagaimanapun, keadaan ekonomi keluarga kami selalu sulit. Kupikir aku akan dimarahi habis-habisan. Apalagi melihat wajah ayah sekarang. "Pecahkan." Ayah Zhang hanya mengucapkan satu kata itu padaku. Aku tercengang. Ayah Zhang menghembuskan napas pelan. "Kalau kau sedang kesal hari ini, pecahkan saja, aku akan mendukungmu." Begitu kata-kata itu selesai, Ayah Zhang langsung mengangkat kursi di sebelahnya, dan melemparkannya ke kaca besar. Suara pecahan terdengar nyaring, jendela kaca hotel hancur berkeping-keping. Wajah pelayan wanita itu langsung berubah. Anaknya berlagak, sekarang bapaknya juga nggak tahu diri. "Siapa yang izinkan kalian bikin keributan?" Pelayan itu langsung memaki dengan keras. Aku buru-buru maju untuk menghentikan ayahku. "Aku salah, ayah." Ayah Zhang membentak ke samping. "Zhao, pecahkan." Wajah Zhao tampak garang. Wajahnya jelas terlihat sulit dihadapi. Dia langsung mengangkat kursi dan melemparkannya ke sekeliling. Semua hiasan dan perabot mewah hancur berantakan.
Melihat lobi hotel yang mewah berubah jadi berantakan, aku hanya bisa berdiri terpaku di sana. Gila, kalian semua suka menghancurkan, ya? Berbuat semena-mena di Hotel Shinkai. Aku lihat bagaimana kalian akan keluar hari ini. Barang-barang ini akan membuat kalian bangkrut. Pelayan wanita itu berteriak keras. Ayah Zhang melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Anak kecil, kami akan membayar seberapa banyak pun. Itu untuk hotel. Apa hubungannya denganmu? Apa yang kamu teriak di sini? Pergi panggil bos kalian. Panggil bos kami. Kamu juga berani? Pelayan wanita itu menunjuk ke arah Ayah Zhang. Semua orang ini adalah orang yang susah diatur. Tidak ada yang boleh kabur. Sebuah mobil Mercedes-Benz G-Class yang bernilai hampir 2 juta. Berhenti mendadak di depan pintu hotel. Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya turun dari mobil. Pelayan wanita itu melihat. Wajahnya tiba-tiba ceria. Bos datang. Pemilik hotel tampak murung. Langkahnya terburu-buru. Dia berjalan cepat menuju Ayah Zhang. Ekspresinya benar-benar suram. Ayah Zhang melihat pemilik hotel yang tampak murung dan tertawa pelan. Sepertinya, kemampuan manajerialmu biasa saja ya. Aku tahu sifat anakku. Kalau dia tiba-tiba merusak barang, mungkin kau harus menungganginya dulu. Pemilik hotel hampir jatuh lemas. Dia langsung berlutut di depan Ayah Zhang dengan penuh hormat. Maaf, Tuan Besar, kata-kata pemilik hotel, membuat pelayan wanita dan aku terkejut. Termasuk para satpam. Hanya Lao Zhao yang tetap tenang. Wajahnya tetap tegang, berdiri di belakang Ayah Zhang. Orang ini adalah Tuan Besar. Wajah pelayan wanita itu langsung pucat. Ini pasti kata-kata bos sendiri. Tidak mungkin salah. Aku merusak barang di hotelku sendiri. Apa yang bisa dilaporkan? Ayah Zhang mendongak melihat pelayan wanita itu. Aku tanya kamu. Aku merusak barang di hotelku sendiri. Apakah itu masalah? Pelayan wanita itu begitu ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa. Telepon yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan suara keras. Kata-kata ayah membuat otakku seperti terhenti sejenak. Hotel Shinkai adalah hotel terbesar di kota Yin. Biasanya aku hanya bisa melirik dengan iri saat melewati sini. Jika bukan karena Qin Mingyu yang mengundangku, aku mungkin tidak akan pernah datang ke hotel seperti ini. Dan sekarang, ternyata hotel ini milik keluarga kami. Aku tahu sifat ayahku. Dia bukan orang yang suka bercanda. Melihat reaksi pemilik hotel ini, juga tidak terlihat seperti lelucon. Ternyata aku adalah anak orang kaya kedua. Perasaan ini membuat kepalaku terasa kosong. Cukup, anak nakal. Kamu dulu terlalu muda. Itulah mengapa ada beberapa hal yang belum kami beritahu. Ayo, sekarang saatnya memberitahu kamu. Ayah Zhang berdiri dan berjalan menuju lift pribadi di lobi hotel. Lao Zhao, tunggu di sini. Melihat Tuan Besar pergi, pemilik hotel akhirnya bisa menarik napas lega. Dia berdiri dan berjalan ke depan pelayan wanita itu dengan marah. Langsung suruh kamu pergi. Aku akan memeriksa rekaman kamera nanti. Jika aku menemukan ada yang salah, melanggar peraturan layanan hotel, kamu siap-siap bayar. Pelayan wanita itu wajahnya penuh kecemasan. Hatinya penuh penyesalan. Siapa yang sangka orang yang baru saja ditinggalkan itu ternyata anak dari Tuan Besar hotel ini. Di luar hotel, sebuah mobil Porsche melaju di jalan. Mingyu, setelah upacara kelulusanmu selesai, kita bisa pergi bersama. Parkir di depan. Ya, aku sedikit lelah. Qin Mingyu yang duduk di kursi penumpang depan menyentuh dahinya dan berkata pelan. Zhou Kai melihat Qin Mingyu bersikeras. Jadi dia hanya mengikuti. Qin Mingyu turun dari mobil. Saat itu sudah mendekati senja. Langit di barat berwarna merah. Qin Mingyu menoleh melihat ke arah Hotel Shinkai. Dalam pikirannya, bayangan Zhang Fan di hotel tadi muncul. Wajah pacarnya yang pucat, tanpa sepatah kata pun, membuat Qin Mingyu merasa hatinya tercabik-cabik. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin menyakiti Zhang Fan. Tapi dalam keluarga seperti ini, banyak hal yang tidak bisa dipilih. Keluarganya tidak akan membiarkannya bersama orang biasa, meskipun dia sangat menyukai Zhang Fan. Maaf, Qin Mingyu bergumam. Wajah cantiknya tampak pucat. Pada hari wisuda, mungkin itu akan menjadi pertemuan terakhir kami. Di kantor di lantai paling atas Hotel Shinkai, dekorasinya mewah. Aku merasa agak canggung duduk di sini. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua yang tampaknya berusia lebih dari 60 tahun, masuk ke kantor dan melihat ke arah kami berdua, ayah dan anak. Tuan, anak muda, Lao Chen, masalah dengan anak nakal ini serahkan padamu. Akhir-akhir ini kan banyak acara lelang. Kamu bawa anak ini ikut serta, agar dia bisa sedikit memahami posisi keluarga Zhang kami di kota Yin. Apa sebenarnya status keluarga Zhang di sini? Lao Chen sedikit membungkuk. Mengerti, ayah Zhang melihat ke arahku. Anak nakal, bisnis keluarga Zhang kami, tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Lebih baik kamu ikut saja dengan Lao Chen, sambil bermain sambil belajar. Kartu ini untukmu, kamu pakai saja. Aku melihatnya sebentar, tanpa sadar aku bertanya. Di dalam kartu ini ada berapa uang? Kenapa kamu tanya itu? Bagaimanapun juga, dengan kemampuanmu sekarang, kamu pasti tidak akan kehabisan uang. Pakai saja, aku juga sudah sedikit mengetahui tentang gadis kecil dari keluarga Qin. Mereka punya perusahaan kecil di kota Yin. Tidak ada apa-apanya, namun keluarga Qin itu adalah keluarga dari sisi Ansi.
Bagaimana kalau aku beli properti keluarga Qin di Ansi untukmu? Biar gadis kecil dari keluarga Qin itu jadi sekretarmu saja. Nanti kamu bisa perlakukan dia sesukamu. Aku terkejut lagi. Aku sangat sedikit tahu tentang keadaan keluarga Qin Mingyu. Saat berpacaran dengannya, dia juga tidak pernah membicarakannya. Tapi aku bukan bodoh. Dari kehidupan sehari-hari, aku bisa melihat. Keluarga Qin Mingyu pasti adalah keluarga bangsawan sejati. Ayahku bahkan bilang bisa langsung membeli semua properti keluarga Qin. Aku tidak bisa menahan perasaan terkejut. Tapi aku buru-buru berkata, masalahku dengan dia, biarkan aku yang menangani sendiri. Ayah Zhang mengangguk, bisnis di kota Yin serahkan padamu. Lagi pula kamu juga baru lulus. Aku dan ibu sudah sibuk bertahun-tahun. Sekarang saatnya kami berlibur. Sudah saatnya kami beristirahat. Saat itu teleponku tiba-tiba berdering. Aku melihat bahwa itu panggilan dari teman-teman di asrama. Zhang Fan, kamu di mana? Kita kumpul sebelum wisuda. Malam ini bos kita pilih Big Elephant Bar. Di sini pengeluaran bisa langsung menghabiskan banyak uang. Hari ini kita harus habiskan bos kita. Ayo datang, kami tunggu di depan bar. Suara di telepon terdengar sangat bersemangat. Tanpa menunggu jawabanku, dia langsung menutup telepon. Ayah Zhang tersenyum puas. Sudahlah, kamu cepat pergi berkumpul dengan teman-temanmu. Aku beri tugas, habiskan 1 juta dulu. Aku terdiam. Apakah ayah ingin aku jadi boros? Aku naik taksi menuju Big Elephant Bar. Ini adalah klub malam terbaik di kota Yin. Saat aku tiba, aku langsung melihat 3 temanku di asrama. Dengan 4 gadis yang berdiri di depan pintu bar, terlihat sedang mencari-cari. Keempat gadis itu tampak sangat tidak sabar. Jelas mereka sudah tidak ingin menunggu. Zhang Fan, ayo cepat, kami sudah menunggu kamu. Teman asrama ketiga langsung berlari menghampiriku begitu melihatku. Keempat gadis itu hanya sekadar menendangku sedikit. Meskipun aku tampan, tapi dengan pakaian murah seperti ini, di tengah gemerlap lampu dan minuman, bahkan wajah tampanku pun tampak tidak berarti sama sekali. Di dalam klub malam, ketua asramaku, Kisui, hari ini membawa 1,5 juta keluar. Rencananya ingin menghabiskan dengan baik. Tapi siapa yang tahu, 1,5 juta di klub malam ini hanya cukup untuk minimum spending. Beli 12 botol bir dan uangnya habis. Mereka malah duduk di pojok yang paling tidak terlihat. Tanpa ada cahaya, begitu keempat gadis itu duduk, wajah mereka langsung tidak senang. 8 orang minum 12 botol bir. Lucu sekali. Apa yang paling penting saat datang ke klub malam? Itu adalah gengsi. Ini bukan Kisui ya? Si miskin juga ikut bermain di klub malam. Kenapa cuma beli beberapa botol bir? Mereka bahkan tidak mau minum. Zhang Fan si miskin juga di sini. Ditinggalkan oleh Qin Mingyu. Datang ke sini untuk melupakan dengan minuman. Ya? Suara ejekan terdengar. Seorang pemuda berdiri di sana, bergoyang mengikuti musik klub malam. Namanya Wang Ze. Dia juga mahasiswa dari Universitas Yin. Anak orang kaya kedua. Saat tahun ketiga, dia sudah mengendarai BMW seri 3. Kemanapun dia pergi, selalu menjadi pusat perhatian para gadis. Hidupnya sangat menyenangkan. Mendengar kata-kata Wang Ze, Kisui dan teman-temannya langsung melihatku. Mereka baru saja tahu kabar bahwa aku putus dengan Qin Mingyu. Qin Mingyu, dia adalah dewi sejati di Universitas Yin. Orang-orang yang mengejar Qin Mingyu bahkan dari kampus selatan sampai utara. Tapi siapa sangka akhirnya Qin Mingyu memilih Zhang Fan. Ini membuatku menjadi musuh hampir semua pria di kampus. Menyebabkan banyak rasa iri. Apa urusannya denganmu? Aku melihat Wang Ze. Apa urusannya denganmu? Wang Ze sama sekali tidak peduli. Setelah itu dia tidak peduli padaku. Dia malah melihat ke arah 4 gadis yang dibawa Kisui. Cantik, kenapa tidak ikut minum di meja saya nanti? Wang Ze berkata, sambil menunjuk meja miliknya. Dekat dengan bar, 2 botol alkohol impor yang mahal ada di atas meja. Meja itu bahkan ada pencahayaan. Sangat mewah. Keempat gadis itu langsung terlihat sangat tertarik. Tapi mereka tetap bilang, kami tidak pergi. Kami hanya duduk sebentar lalu pergi. Kisui dan teman-temannya, setelah Wang Ze membuat keributan seperti itu, langsung kehilangan suasana untuk bersenang-senang. Jika tidak karena mereka sudah menghabiskan lebih dari 1.000, mereka sudah berniat untuk pergi. Keempat gadis itu bilang mereka mau ke toilet. Namun setelah menunggu setengah jam, mereka semua belum kembali. Kisui melihat klub yang ramai dan mulai khawatir. Liulu dan yang lainnya di mana? Jangan-jangan mereka kenapa-kenapa? Kenapa-kenapa? Teman asrama ketiga tertawa sinis. Kemudian dia menunjuk. Lihat itu. Kisui mengikuti arah jari teman ketiga. Dia melihat Liulu dan 4 gadis. Entah kapan, mereka sudah pergi ke meja Wang Ze. Sekarang mereka sedang menikmati minuman. Kisui melihat. Dia memukul meja dengan keras. Bangkit dan berjalan menuju Liulu dan teman-temannya. Liulu, apa maksudmu ini? Kamu bilang ingin datang ke Big Elephant. Aku bawa kamu. Sekarang kamu malah minum dengan orang lain. Apa maksudmu? Liulu melihat Kisui dengan wajah jijik. Kamu bawa aku ke sini tapi cuma pesan 12 botol bir. Itu masih belum memalukan? Hahaha. Suara tawa keras Wang Ze terdengar. Aku sudah bilang, orang miskin jangan coba-coba berpacaran. Tempat seperti Big Elephant ini bukan untuk orang seperti kalian. Aku setuju dan mengangguk. Memang tidak bisa seperti ini. Aku berteriak keras ke pelayan. Seorang pelayan langsung datang. Halo, Kak, ada yang bisa dibantu? Buka meja yang paling tengah untuk saya.
Aku menunjuk ke bagian tengah bar. Qisui dan teman-temannya langsung mencegatku. Zhang Fan, kamu gila, minimal spending di meja itu 15 juta. Jangan bodoh. Wang Ze tertawa keras mendengar itu. Pelayan, jangan dengarkan dia. Dia tidak mampu bayar. Jangan pedulikan orang bodoh seperti ini. Aku mengeluarkan kartu dari sakuku dan meletakkannya di meja dengan keras. Ambilkan yang paling bagus dari Black Label A yang harganya 9.800 per botol. Bawa sebanyak yang ada. Pelayan mendengarnya. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Black Label A 9.800 per botol. Jika semua yang ada di toko dibawa, berapa banyak uang yang diperlukan? Namun, pelayan melihat kartu yang aku keluarkan dan langsung tergoda. Jika ini benar-benar terjadi, gaji malam ini bisa sangat besar. Segera, manajer klub malam datang. Melihat bahwa pelayan berkata orang ini ingin Black Label A. Pelayan menunjukkan orang yang sangat terhormat. Manajer sangat sopan. Di sini kami masih punya sisa 88 botol Black Label A. Harganya dihitung. Mungkin memerlukan 1 juta. Aku melambaikan tangan. Lakukan saja sesuai yang kamu lihat. Dengan suara ding dari mesin pos manajer, menandakan transaksi berhasil. Saat itu, hati manajer dan pelayan penuh dengan kegembiraan. 1 juta. Mereka berdua akan mendapatkan komisi 10.000. Sementara Qisui dan teman-temannya, termasuk Wang Ze dan 4 gadis Liulu sudah benar-benar tercengang. Ini benar-benar terjadi. Zhang Fan si miskin membayar 1 juta penuh. Pelanggannya yang menghabiskan beberapa ribu di klub malam ini. Semua melihatku dengan penuh rasa iri. Aku bisa merasakan berbagai pandangan. Pandangan ini adalah yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Qin Mingyu. Oh Qin Mingyu, kamu benar-benar memberiku pelajaran yang berharga. Kemudian aku membuka mataku dengan tiba-tiba. Melihat 88 botol Black Label A ini. Jika orang biasa, akan menyimpan minuman ini sebelum pergi. Dan mengambilnya lagi saat datang berikutnya. Itu akan sekali lagi menjadi pusat perhatian. Tapi jelas aku bukan orang seperti itu. Dan aku bahkan tidak tahu apakah minuman ini bisa disimpan. Ayo, buka semua minuman ini untukku. Buka semuanya. Pelayan tampak bingung. Kamu tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Tidak masalah. Jika tidak bisa habis, biarkan saja di sini. Minuman senilai hampir 1 juta dibiarkan begitu saja. Pelayan baru menyadari apa yang sebenarnya disebut orang kaya sejati. Wang Ze yang sebelumnya penuh dengan rasa puas. Sekarang tidak ada lagi ekspresi sombong di wajahnya. Dia berjalan dengan sopan ke arahku. Kak Zhang, sebelumnya saya tidak mengerti. Banyak salah paham. Mohon maaf. Kak Zhang. Wang Ze sekarang memanggilku Kak Zhang. Keadaan seperti ini sangat kacau. Benar-benar absurd. Aku berbaring di sofa dengan mata sedikit terpejam. Pikiranku kembali teringat pada hari ini. Tatapan sinis Qin Mingyu saat makan malam membuat hatiku terasa seperti teriris. Ketika aku terbangun, aku hanya merasa sangat pusing. Semalam aku terlalu bersemangat dan minum terlalu banyak. Sampai-sampai aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Aku samar-samar ingat bahwa Lao Chen membawaku ke bar. Kemudian membawaku kembali ke hotel miliknya. Aku menggosok pelipisku dan melihat sekeliling. Aku berada di sebuah kamar yang mewah. Aku mengeluarkan ponsel. Ternyata grup kelas penuh dengan pesan. Pesan-pesan datang bertubi-tubi. Kalian sudah dengar belum? Lu Bai sudah membuka perusahaannya sendiri. Dia akan merekrut orang pada hari wisuda di kampus kita. Hebat sekali. Baru lulus sudah membuka perusahaan sendiri. Kalian tidak lihat siapa ayahnya Lu Bai? Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar tentang Zhou Group? Manajer umum mereka namanya Zhou Kai. Perusahaan besar. Mereka juga akan merekrut orang pada hari wisuda. Ini adalah kesempatan besar. Menurut saya, peluang Zhang Fan paling besar dalam perekrutan ini. Nilainya sangat bagus. Perusahaan besar seperti ini, para konsultan pasti akan merekomendasikan orang seperti Zhang Fan. Zhang Fan punya Qin Mingyu. Kita tidak perlu khawatir. Qin Mingyu pasti sudah mengatur semuanya. Aku melihat pesan di ponsel dan melemparkannya ke samping. Melihat nama Qin Mingyu hatiku langsung terasa sakit. Dan nama Zhou Kai ini, aku baru tahu tadi malam setelah mendengar Wang Ze berkata. Aku masih ingat bahwa siang ini aku harus pergi ke sebuah lelang. Aku melihat waktu. Sudah hampir tengah hari. Lalu aku berjalan menuju restoran. Begitu aku masuk ke restoran, aku melihat dua sosok berjalan mendekat. Qin Mingyu dan Zhou Kai. Qin Mingyu sebenarnya agak enggan untuk berhubungan dengan Zhou Kai. Selama ini, satu-satunya orang yang benar-benar masuk ke dalam hatinya adalah Zhang Fan. Namun perintah dari keluarganya membuat Qin Mingyu tidak bisa menolak. Melihat mantan pacarnya yang berjalan ke arahnya, Qin Mingyu terlihat sangat terkejut. Awalnya, Qin Mingyu yang sedikit menjauh dari Zhou Kai, tiba-tiba berjalan cepat ke sisi Zhou Kai dan menggenggam lengan Zhou Kai. Adegan ini membuat mataku sedikit membelalak. Zhou Kai tersenyum tipis. Menarik, saya ingat harga di hotel ini tidak murah, kan? Bagaimana bisa orang sembarangan tinggal di sini? Siapa tahu, Qin Mingyu juga melihatku dan tersenyum kecil. Senandung tawa itu terasa sangat menusuk bagiku. Pelayan, Zhou Kai dengan tampan menjentikkan jari. Memanggil pelayan, dia dengan ahli memesan beberapa hidangan. Pelayan, aku berteriak dengan keras. Dengan Zhou Kai yang sopan, tampil dengan gaya kesatria yang sangat berbeda. Kemudian aku menunjuk ke meja Zhou Kai. Apapun yang mereka pesan, berikan saya 2 kali lipat. Zhou Kai menatapku dengan tatapan mengejek. Tak lama kemudian makanan datang.
Sebelumnya sebelum makan, aku selalu menyebutnya suami, tapi sekarang sudah pindah hati. Aku sengaja mengatakan ini. Wajah Qin Mingyu langsung memerah. Dia tertawa pelan. Zhang Fan hanya berbicara omong kosong. Kapan aku pernah memanggilnya? Aku jelas melihat ekspresi Zhou Kai berubah. Aku sengaja ingin membuat Zhou Kai jijik. Ayo, teruslah berpura-pura. Aku mengambil 1 ekor lobster. Kemudian melanjutkan pembicaraanku. Dulu, gigitan pertama selalu kamu suapkan padaku. Spray, spray, spray. Zaman sudah berubah. Suara aku terdengar jelas, dan masuk ke telinga Qin Mingyu dan Zhou Kai. Zhang Fan, cukup. Qin Mingyu dengan keras menepuk meja. Bangkit dan menatapku dengan tajam. Aku melihat Qin Mingyu dengan bingung. Nyonya ini, apakah apa yang aku katakan saat makan ini ada hubungannya denganmu? Qin Mingyu berusaha menenangkan emosinya, kemudian mengambil tas di meja. Kita pergi. Setelah itu, dia berjalan keluar restoran dengan langkah cepat. Tidak menoleh sedikit pun. Zhou Kai buru-buru mengejarnya. Mingyu, kamu tidak perlu peduli dengan orang seperti itu. Saat aku melihat punggung Qin Mingyu yang pergi, senyum puas di wajahku menghilang. Makanan di atas meja di depan saya juga terasa seperti mengunyah lilin. Sudah tidak makan lagi. Sudah tidak makan lagi. Saya berdiri dengan wajah yang sangat kesal. Qin Mingyu duduk di lobi hotel, menenangkan emosinya. Yang membuatnya marah bukanlah kata-kata yang saya ucapkan. Qin Mingyu sebenarnya tidak peduli apa yang akan dipikirkan oleh Zhou Kai. Dia marah karena Zhang Fan sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Dulu dia rajin, lembut, dan bijaksana. Tapi sekarang saya terlihat seperti seorang pemuda bodoh yang tidak punya tujuan. Dia tidak ingin melihat Zhang Fan seperti itu. Qin Mingyu menoleh dan melihat Zhou Kai yang mengejarnya. Namun pandangannya tidak bertahan lebih dari 1 detik. Di tubuh Zhou Kai, dia melewati Zhou Kai, dan melihat saya berdiri dengan kesedihan. Pada saat itu, kemarahan di hati Qin Mingyu berkurang setengahnya. Sebenarnya, semua ini adalah kesalahan dirinya. Oh iya, Qin Mingyu tiba-tiba teringat satu masalah. Mengapa orang itu masih ada di sini? Tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan lain. Dia berjalan cepat menuju meja resepsionis, menanyakan informasi tentang Zhang Fan. Resepsionis memeriksa sebentar, memberitahu Qin Mingyu jawabannya. Nona, Tuan Zhang selalu membayar dengan cara kredit. Qin Mingyu menghela napas panjang. Apakah kata-kata saya kemarin terlalu kasar? Apakah saya menyakiti dia? Memikirkan hal itu, Qin Mingyu mengeluarkan ponselnya, menambahkan 30.000 ketagihan Tuan Zhang. 50.000 saja. Qin Mingyu memindai dan kemudian diam-diam pergi. Resepsionis merasa aneh. Tuan muda menghabiskan di hotel sendiri. Mengapa ada orang yang datang untuk membayar tagihannya? Setengah jam kemudian, saya tiba di meja resepsionis. Batalkan tagihan kamar saya. Tuan muda, ada seorang wanita bernama Qin yang menambahkan 50.000 ketagihan Anda. Bernama Qin, wajah saya berubah. Saya memukul meja resepsionis dengan keras, membuat resepsionis kaget. Saya bergumam di dalam hati. Qin Mingyu, apakah kamu pikir ini adalah bentuk penggantian untuk saya? Apakah saya membutuhkan belas kasihanmu? Saya tidak membutuhkan itu. Kemudian saya tiba-tiba berteriak keras. Kembalikan uang dari Qin itu. Lao Chen mengikutiku dari belakang. Reaksi saya tampaknya sangat tenang bagi Lao Chen. Tuan muda, jadwal sore ini adalah lelang. Qin Mingyu keluar dari hotel. Dia mengendarai mobil Mercedes-Benz C-Class. Mobil ini terasa sangat sederhana untuk kekayaannya. Di dalam mobil, Qin Mingyu melanjutkan percakapan telepon. Ibu, saya tahu, saya akan pergi ke lelang sore ini. Di depan hotel, Lao Chen mengendarai mobil. Saya duduk di kursi belakang, membaca beberapa dokumen yang diberikan oleh Lao Chen. Beberapa dokumen itu tentang kekayaan dasar keluarganya. Beberapa lainnya adalah daftar anggota yang hadir di lelang hari ini, serta barang-barang yang akan dilelang. Tuan muda, Tuan sudah memberi instruksi, barang apapun hari ini, jika Anda tertarik, Anda bisa membeli. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Suara Lao Chen yang mengemudi terdengar datar. Terdengar sangat percaya diri. Jam 4 sore, lelang diadakan di tempat pribadi terbesar di Pasar Perak. Pada saat itu, di depan pintu masuk banyak mobil mewah terparkir. Begitu saya turun dari mobil, saya melihat banyak pria tampan dan wanita cantik berdiri di depan pintu masuk. Mereka semua tampak akrab dan sedang berbincang. Saat mereka melihat wajah saya yang asing, semua memandang saya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, lingkaran di Pasar Perak hanya sebesar ini. Setiap orang baru yang datang pasti sudah mereka ketahui sebelumnya. Kehadiran saya terasa terlalu tiba-tiba bagi mereka. Kehadiran saya terasa terlalu tiba-tiba bagi mereka. Anak muda, dari mana asalmu? Seorang pemuda yang tampak berusia 25 atau 6 tahun berjalan mendekat. Wajahnya sangat asing. Apakah kamu sudah bergabung dengan pihak mana? Bergabung dengan pihak mana? Saya mengernyitkan dahi sedikit. Di jalan, Lao Chen memberitahu saya beberapa pengetahuan dasar tentang dunia Nai. Namun, saya belum pernah mendengar Lao Chen menyebutkan istilah Bai Santu, Tecung Landao. Istilah ini saya belum pernah ngehekua. Pemuda ini menggelengkan kepalanya, dengan nada seperti sedang mengajari. Di wilayah kecil seperti Yin Sinai, bisnis di sini memang kong banyak. Jika kamu kong Tecung Landao Mamun Tamgia, Ui Lon Chuan Ban Kodei Ban Fekui Tak Kong, Chung Kong Ui Deng Gendo Len Tieng.